Dan pemirsa, naiknya harga komoditas membawa resiko baru bagi ekonomi Indonesia di tengah pemulihan ekonomi yang baru saja dimulai. Lantas apa solusi pemerintah untuk menjaga harga barang hingga energi ini dapat tetap stabil di tanah air? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada tenaga ahli utama bidang perekonomian Kantor Staf Presiden, Pak Edi Priyono. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Edi. Pak Edi, ini menjelang bulan Ramadan, bahkan jauh sebelum bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok banyak sekali yang naik, apalagi sembako. Nah, menurut Pak Edi sebenarnya selain permintaan yang tinggi, apalagi penyebab faktor lainnya, Pak? Sebenarnya kan sudah pernah disampaikan oleh Bapak Presiden ya dalam sebuah kesempatan bahwa ya selain memang permintaan naik tadi, itu ada beberapa hal yang sifatnya eksternal ya, bukan dari kita ya. Jadi COVID yang belum juga selesai gitu ya, dan itu mempengaruhi rantai pasok di dunia dan itu mempengaruhi biaya logistik ya, termasuk untuk barang-barang yang kita impor dan sebagainya. Yang kita ekspor juga ada masalah juga, tapi kan sekarang kita lagi ngomong masalah harga ya. Dan juga masalah kenaikan harga minyak ya yang dipicu oleh perang Ukraina dan Rusia, yaitu kemudian berpengaruh ke banyak hal ya, termasuk ke barang-barang kebutuhan dan yang kita impor terutama ya, yang ada komponen impornya. Dan minyak ya kita tahu sendiri kalau minyak sudah naik ya kita punya pilihan-pilihan yang sulit ya, jadi tidak mudah itu untuk mengatasi semua. Nah, jadi kalau menurut kami sih memang kita harus bersiap ya menghadapi kenyataan bahwa harganya mungkin memang sudah tidak seperti yang sebelumnya. Dan ini bukannya dialami di Indonesia ya. Amerika tuh mengalami itu dulu, inflasinya tuh di Amerika tuh kan paling kan 1% gitu ya, atau lebih sedikit. Sekarang udah 7% lebih. Jadi bukan hanya kita yang mengalami. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak masalah ya, tapi kita tidak sendiri karena ini banyak masalah tuh yang sumbernya dari persoalan di global. Baik. Pak Edi, ini juga dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia yang sempat mengatakan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok tahun ini ada yang tidak wajar, Pak, karena terjadi 30 hari sebelum momen bulan Ramadan. Apa analisa Anda, Pak, dari kejadian ini? Iya, kan tadi sudah kami sampaikan bahwa penyebabnya bukan hanya Ramadan ya. Kalau Ramadan Lebaran kan memang sudah biasa dan kita setiap tahun mengalami ya, meskipun pemerintah tetap mencoba menjaga supaya kenaikannya nggak terlalu besar ya. Nah, kalau yang terutama ini kan harga minyak ya, perlu kami sampaikan bahwa APBN itu asumsinya harga minyak tuh $63 per barrel gitu ya. Nah, sekarang udah 100 lebih kan, itu berpengaruh besar sekali ya terhadap kemampuan kita untuk memberikan subsidi, dan subsidi itu kan salah satu cara untuk membuat harga minyak khususnya ya untuk tetap pada posisinya gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan perubahan, maka besaran subsidi terhadap energi yang kita harus berikan itu naik 100 triliun loh. Nah, jadi kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau harganya kita pertahankan, maka APBN akan mendapat beban yang luar biasa gitu. Kalau kita nggak pertahankan dalam arti dinaikkan katakanlah demikian, ya kita tahu dampaknya ke macam-macam gitu ya, ke semua barang kalau udah BBM udah naik. Jadi pilihan-pilihannya memang bukan pilihan yang mudah, meskipun pemerintah tetap mencoba bekerja keras dan mencari opsi-opsi yang tidak membebani masyarakat. Gitu. Oke, Pak Edi, mungkin masyarakat pasti pernah penasaran apa the worst case-nya. Kalau seandainya subsidi silangnya tetap dilakukan, seberapa lama bisa bertahan Pak untuk masyarakat Indonesia supaya jangan terjadi inflasi terlalu besar? Ya sebenarnya ya bukan skenario terburuknya dulu ya. Jadi kalau yang terbaik itu adalah bahwa meskipun kalau harga naik sih saya kira kita nggak bisa hindari ya. Jadi yang kita upayakan itu adalah supaya kelompok menengah ke bawah terutama itu tidak terlalu berbebani, karena mereka sebenarnya yang paling menderita ketika terjadi kenaikan harga barang dan sebagainya gitu ya. Nah, inilah yang coba dipikirkan pemerintah bagaimana formulanya gitu. Makanya kan kita tahu bahwa untuk BBM katakanlah itu yang non subsidi kan sudah naik duluan karena itu kan konsumennya menengah ke atas gitu ya. Nah, yang kita pikirkan adalah yang menengah ke bawah. Nah, kalau yang buruknya ya kalau semua terbebani, karena itu kemudian kalau bebannya sama maka kelompok menengah ke bawah ini akan yang paling menderita gitu ya. Jadi kita harapkan nanti ada satu situasi di mana meskipun harga naik tapi kelompok menengah ke bawah tetap relatif terlindungi gitu.
Hmm, baik. Pak, selain dari minyak, ini kan juga ada salah satu yang cukup akan diperbincangkan sama masyarakat soal kenaikan harga listrik juga. Kalau menurut Pak Edi, dengan ketidakstabilan harga khususnya di sektor energi ini, apa yang harus disiapkan sama pemerintah, Pak? Ya, pemerintah sekarang sedang mengkaji opsi-opsi ya. Dalam minggu ini juga akan ada rapat yang dipimpin oleh Bapak Presiden mengenai harga energi ya. Tapi yang jelas bahwa subsidi listrik ini sebenarnya kan kita sudah subsidi, yaitu untuk pelanggan-pelanggan kecil ya yang 450 watt itu gitu ya. Nah, jadi apakah subsidi ini akan kita pertahankan? Kalau subsidinya kita pertahankan sementara biayanya naik, kan berarti harganya harus naik ya. Atau harganya dipertahankan sehingga nilai subsidinya harus diperbesar gitu ya. Jadi bukan hanya listrik aja, ini listrik, LPG dan BBM yang selama ini harganya masih di bawah harga pasar sebenarnya ya. Pertamax dan Pertalite kan belum naik sampai saat ini gitu ya. Kalau dan Pertamax sedang dibicarakan dengan DPR beberapa hari yang lalu atau kemarin gitu ya. Nah, jadi ini intinya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mempertahankan harga berarti nilai subsidinya harus jauh lebih besar. Kalau nilai subsidinya yang tetap berarti harganya harus naik. Mungkin kita akan mencari solusi yang mungkin jalan tengahnya ya. Mungkin harganya mungkin akan naik tapi tidak terlalu besar. Berarti nilai subsidinya juga harus naik juga gitu. Mungkin itu pilihan yang mungkin akan diambil, tetapi kita nggak tahu ya. Kita lihat aja dalam waktu dekat kan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa akan ada rapat khusus tentang harga energi yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Kita tunggu hasilnya. Baik, kemudian Pak Edi, dengan fenomena internasional saat ini menyebabkan harga CPO kemudian naik. Nah, kalau dari wacana pemerintah sebelumnya dengan pemasukan tambahan dari sektor energi yang kita ekspor, ini diharapkan bisa subsidi silang pula untuk dalam negeri. Sejauh ini berhasil tidak, Pak? Kalau ekspor itu kan duitnya bukan masuk ke kita, itu kan bukan duit kita, bukan duit pemerintah maksud saya ya, itu kan duit pengusaha. Yang masuk ke pemerintah itu kan pajak dan pungutannya. Jadi kita memang punya pungutan ekspor kan. Nah, untuk CPO tadi disebutkan ada pungutan ekspornya kan, dan itu pungutan ekspor itu dinaikkan supaya pengusaha lebih suka tidak hanya mengekspor saja tapi juga menjual dalam negeri untuk kebutuhan produsen kelapa sawit ya. Nah, uang itu kan digunakan untuk subsidi minyak goreng curah yang harganya sekarang ditetapkan 14.000, meskipun kita cek di lapangan itu memang belum berjalan penuh seperti yang diharapkan, tetapi prosesnya sudah berjalan. Jadi uang hasil kenaikan pungutan ekspor CPO itu digunakan untuk mensubsidi minyak goreng curah. Jadi saya kira mekanisme subsidi silang itu sudah ada gitu, tapi bukan dari penerimaan ekspornya loh ya, tapi dari penerimaan dari pungutan ekspornya digunakan untuk mensubsidi minyak goreng. Baik, Pak Edi, tadi Anda sempat beberapa kali menyinggung terkait dengan beban untuk subsidi ini gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapa kuat dana kita, anggaran kita untuk menampung beban ini untuk kemudian dari subsidi yang Anda katakan tadi? Dan mungkin ini dananya bisa diambil dari pos yang mana, Pak, kalau nanti bebannya sudah tidak kuat? Ya, kita itu kan kalau persoalan anggaran negara kan kita intinya begini, kalau nanti ada kenaikan pengeluaran, berarti kan harus ada upaya untuk menutupi itu. Nah, pertanyaannya betul ya, terus uangnya dari mana? Ya bisa saja dari macam-macam, dalam arti dari kenaikan pajak juga bisa. Tapi kan kita sekarang kan dalam posisi sangat memerlukan ya pembangunan dan sebagainya. Itu mungkin ada pos lain yang harus dilakukan refocusing istilahnya dan sebagainya. Itu nggak terhindarkan karena meskipun ada kenaikan pajak, pada dasarnya kan penerimaan negara itu kan tidak sebesar kenaikannya. Oleh karena itu salah satu opsinya ya dengan melakukan penyesuaian harga, karena dengan demikian maka nilai subsidi, kalaupun nilai subsidinya itu naik, tapi kenaikannya tidak sebesar kalau kita tidak melakukan penyesuaian harga. Gitu. Baik, Pak Edi. Terus kita kalau bicara soal inflasi, untuk bulan Januari aja inflasi sudah sampai 2%. Kalau menurut Pak Edi, perkiraannya berapa sih lonjakan inflasi kita untuk bulan-bulan saat ini, Pak? Ya kalau tepatnya kita nggak tahu ya, tapi kalau dari sisi logika ya kita semua sudah tahu ya bahwa kalau dari indikasinya saja bagaimana dampaknya terhadap inflasi, kita harus siap-siap. Saya kira inflasi akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya kira itu kenyataan yang kita harus hadapi meskipun pahit ya. Jadi kita harus menghadapi kenyataan bahwa
memang sudah tidak seperti dulu lagi harga barang-barang, dan ini kan bukan hanya di kita saja yang seperti yang tadi kami sampaikan. Semua negara mengalami. Selama ini kan kita berhasil mempertahankan inflasi pada tingkat 3% lebih sedikit gitu ya. Kelihatannya ya mau nggak mau ini harus naik. Ya apalagi kalau tadi saya sampaikan kalau minyak naik ya, kalau harga BBM naik, terutama yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak, ini dampaknya ke inflasi. Dan kita berharap mudah-mudahan masih tetap terkendali lah. Jadi kalaupun naik ya naiknya nggak terlalu besar. Baik, Pak Edi, terkait dengan pasti ini akan berdampak langsung ke masyarakat, terutama mereka yang masyarakat yang di kalangan bawah yang justru juga ini harus dijaga daya belinya. Bagaimana untuk menjaga daya beli masyarakat ini di tengah dengan ketidakpastian kestabilan harga? Kan kita punya mekanisme bantuan sosial ya, kita punya program keluarga harapan, kita punya kartu sembako dan sebagainya. Kita punya lah sebenarnya, terlepas dari beberapa kelemahannya ya, dalam arti masih ada yang salah sasaran dan sebagainya. Jadi kita kan punya skema subsidi langsung untuk masyarakat yang miskin atau rentan miskin ya. Dan itu salah satu yang menjadi opsi kita ya, bahwa kalau suatu saat mungkin harga naik, maka mungkin bantuan langsung yang untuk masyarakat ini yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian, dalam arti ditingkatkan. Sebenarnya begini ya, jadi sebenarnya pemerintah itu tidak masalah ya, pemerintah mengeluarkan uang untuk subsidi itu tidak masalah, karena memang tugas pemerintah kan. Tetapi yang kita tekankan adalah subsidi ini harus benar-benar tepat sasaran, dalam arti memang menyasar kepada kelompok menengah ke bawah gitu ya. Itu sebenarnya yang menjadi kunci situ. Jadi tidak masalah pemerintah itu mengeluarkan uang untuk subsidi gitu, tapi ketepatan sasarannya ya kita harus terus tingkatkan gitu. Dan sampai saat ini sekali lagi yang bantuan untuk masyarakat menengah bawah itu sebenarnya kita sudah punya skemanya, tinggal ditambah uangnya, ditambah nilainya dan sebagainya. Dan saya kira itu adalah opsi yang salah satu opsi yang dipertimbangkan. Pak, jadi kalau sekarang ini ditetapkan PPN juga akan dinaikkan jadi 11% per 1 April, apakah keputusan ini tepat waktunya diambil sekarang, Pak? Sebenarnya kalau kenaikan PPN kan berarti naiknya kan cuma 1% ya. Sebenarnya dampak realnya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin psikologis ya yang ini ya, seperti wah kenaikan dan sebagainya. Dan kenaikan PPN ini kan juga masih ada pembebasan PPN kan. Jadi untuk barang-barang pokok, kebutuhan masyarakat, jasa kesehatan, jasa sosial kan masih dibebaskan, dalam arti tidak ditarik PPN-nya. Jadi saya pikir kalau PPN sih dampaknya nggak besar ya. Baik, ya kita harapkan adanya nanti kebijakan yang memang bisa dapat membantu terutama kepastian stabilitas harga pangan dan juga komoditas lainnya di tengah masyarakat. Terima kasih tenaga ahli utama bidang perekonomian Kantor Staf Presiden Edi Priyono sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Terima kasih Pak Edi.